Dulu orang yang punya tanah banyak itu orang kaya. Kaya, tuan tanah. Ya, terus shifting lagi tuh. Mereka yang bisa menguasai data, mereka punya potensi untuk bisa dapetin yang namanya kekayaan. Nah, kalau sekarang itu atensi. Atensi is everything. Dari konten. Kalau affiliate dong, CTA-nya di depan kalau affiliate kan. Kan mikirnya gini misalkan, hey guys, gue mau kenalin ini produk ini, bla bla. Udah kejauhan kayak gitu. Mau di skip, langsung aja ngomong. Ini gila ya, kemarin gue beli harga sekian. Coba lu cek dulu mas sambil dengerin gue ngomong gitu kan. Kalau lu nemuin konten ini dan lu nonton sampai habis, bisa jadi ini jalan lu yang dikasih Tuhan untuk bisa merubah hidup lewat cuma ngonten aja dulu. Mas Dery Pristayadi. Salah. Udah lama gak ketemu. Oh, gimana mas? Sehat. Konten kreator terus. Jangan sebut konten Jadi kreator. apa dong? Maksudnya apa dong? Lebih ke Apa ya? Gue juga bingung. Tapi gila nih. Gue mau ngeliat viewersnya dan gitu kan. Ya enggak lah. Katanya banyak lah yang gitu. Katanya baru bikin akunnya mas. Iya. Berapa lama bikin akun mas? Sekarang tuh kalau TikTok baru fokusnya sih sebenarnya. Kalau fokus kan berarti kontennya Udah beneran dipikirin konsep dan segala macam. nggak nyampe 8 bulan lah. Kalau yang Instagram itu 3 bulan lah. 3 bulan terus lo boleh cek viewersnya Mas Dery. Kan habis dikit. Kita 3 bulan Yos. Gimana sih bikin konten bisa sampai ya kan hitung cepet ya untuk ukuran akun yang masih baru nih. Iya. Sehari berapa kali mas? Atau mungkin sehari postnya berapa kali gitu kan? Tapi jangan ikutin gue. Gue tuh udah jadi sendiri. Gue ngasal. Pokoknya gimana moodnya Mas Dery posting gitu. Mood aja. Kadang sehari bisa 2 kali. Kadang 3 hari sekali. Oh nggak ada, misalnya hari ini memang terjadwal jam 6 jam. Gua penganut sistem yang nggak harus konsisten. Tapi kontennya daging. Mungkin karena kalau gue fokusnya bukan ke berapa banyak gua upload mas, tapi fokusnya ke kualitas konten. Soalnya kalau gua. Jadi gimana caranya sekali take, one take, satu konten satu kali take. Jadi 1 jam itu gua bisa produksi 20 konten. Wow. Dan 1 bulan gue produksi cuma sekali. Gue nggak tiap hari take. Kan ada kerjaan juga. Ngurusin yang lain. Iya. Cuma gue bikin sistem untuk efisiensi. Gue sih bukan edukator. Oke. Jadi gue cuman belajar gimana cara bikin konten. Karena tujuannya kan ya balik lagi sekarang kalau nggak konten orang nggak kenal. Jadi sekarang semua media ini lagi ke konten mas? Iya, makanya ada istilah attention of economy sekarang. Attention of economy. Di mana atensi itu jadi mata uang baru, Mas. Dulu orang yang punya tanah banyak itu orang kaya. Kaya, tuan tanah. Ya, tuan. Tidak lagi kayak Haji gitu. Ya kan, orang yang bisa bikin pabrik segala macam dan lain-lain. Mereka punya potensi untuk bisa jauh lebih kaya. Jadi kaya. Terus shifting lagi tuh. Mereka yang bisa kuasai dan kurasi data dan menguasai data, mereka punya potensi untuk bisa dapetin yang namanya kekayaan. Data analis termasuk? Iya, kurang lebih ya. Ya pokoknya mereka punya data lah gitu ya. Kayak semacam orang-orang yang punya data customer. Lain-lain. Oh iya. Tahun 90-an masih oke. Nah, kalau sekarang itu atensi. Atensi is everything. Dari konten? Kurang lebih mas? Iya, kalau nggak dari konten lu mau dapat atensi dari mana? Lu mau teriak-teriak di pinggir jalan. Banyak potensi yang bisa lo dapetin kalau lo konten. Iya. Lo bisa dapat kerjaan baru, lo bisa dapat job baru, project baru, bisnis baru, bahkan jodoh baru. Yang gitu punya jodoh tapi yang bisa nambah ya. Janganlah. Pokoknya banyak. Itu bisa banyak hal dari konten. Banyak dari lo konten. Kalau lo kontennya benar lah ya, lo bisa dapetin potensi yang bisa ngasih lo income, bahkan potensi kekayaan baru. Contoh, kalau lo guru matematika,
Wah, iya benar. ya kan? Analoginya nih Mas ya. Lu guru matematika di Indonesia misalkan ada 100.000 guru matematika. Iya. 99.999 nggak ngonten, tapi lu sendiri ngonten ngomongin tentang matematika. Yang 99.999 itu paling cuma dikenal sama orang-orang di sekitar dia. Sedangkan lu dikenal sebagai seorang guru matematika yang bagus di seluruh Indonesia. Dunia dong Mas. Ya malah ya. Anggap aja Yang Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, potensi pendapatannya lebih gede mana? Yang konten dong berarti. Kalian apa? Banyak. Iya, apalah dia jasa apalah misalnya gitu Mas. Oke. Jasa bikin sablon, Oke. which is jasa bikin sablon lu nggak bagus-bagus banget. Misal gitu kan. Iya. Standar lah ya. Iya. Tapi orang kenal lu sama lu doang. Ya pakai lu lah. Sering muncul tuh ya Ya pakai lu pasti. Yang bagus yang kepake. Sekarang itu attention of economy, di mana atensi itu jadi mata uang baru. Siapa yang bisa kasih atensi, siapa yang bisa kasih value, dia yang dikenal, dia yang dapat untung. Ya. Nggak peduli kualitasnya atau apapun ya Mas. bodoh amat. Yang penting atensinya. Yang penting dapat atensinya, lu dikenal sebagai siapa, kalau lu punya jasanya, lu bakal dipakai. Karena yang dilihat orang sekarang di sosial media adalah penampakannya dulu. Bukan skill lu, bukan hasilnya, dan lain itu belakangan. Gue pernah punya temen Mas, dia agent properti. Oke. Followernya nggak banyak, cuman 5.000, 4.000 sekian lah. Organik tapi ya. Organik. Iya. Dia upload konten, yang nonton sekitar 1.200-an. 1.200, dari situ dia dapat dealing project properti, terus dia closing dapat profit tuh sekitar 25 juta. Berarti waktu dia bikin konten sebenarnya nggak banyak juga, cuma 1.200 nggak banyak juga loh. Dia Mas. nonton 1.200. Nggak banyak juga kan ya? Ya itu kan sebenarnya. kalau offline kan kayak kita nyebar brosur ke 1.200 orang. Iya, belum. Iya, kalau browser kita Iya juga kan? browser ada janji yang disobek-sobek, ada yang buat bungkus gorengan misalnya ya. Itu dia. Dan itu cuma berapa persen yang benar-benar baca dan dia benar-benar konten. Ya sama aja kayak kita konten kan. Tapi kalau konten emang orang memang lihat. Bedanya kalau sekarang lu tinggal buka handphone, lu ngomong di handphone, Iya, Mas gitu. Lu sambil- ngomong di handphone, terus lu upload yang nonton. Nah, yang nonton itu adalah orang-orang yang punya potensi. Kalau lu punya bisnis misalkan, Iya. lu punya keahlian apa, Iya. itu punya potensi yang bisa lu konversi jadi rupiah. Tapi kan gini Mas, ini ngeliat Mas Dery nih, akunnya ya, TikTok, Instagramnya, itu begitu posting jeder, langsung viewersnya gede Mas, tensinya gede Mas. Gimana caranya bikin sampai, ada dong pasti punya strategi apa ada? Iya ada. Kan gue juga belajar, gue beli buku, gue ikut kelas. Iya. Orang nggak tahu behind the scene-nya kan. Itu kan, justru pasti. Justru gini Mas, lebih lama behind the scene bikin konten atau bikin kontennya? Lebih lama bikin kontennya. Bikin konten ya. Jadi awalnya itu gua ngonten, ya gua ngonten aja. Gua mikirnya gimana caranya kontennya bagus. Cuma itu toh awalnya ya. Nah, selama beberapa bulan ini ketika gua belajar, oh ternyata konten itu nggak bisa menurut lo bagus. Kan yang bilang bagus kita ya. Gitu. Menurut itu bagus ya. Netizen mah nggak tahu gitu kan. Jadi ada dua tipe. Jadi gini, kalau kita menurut apa yang gue pelajarin, dan itu terbukti berhasil kok. Kalau kita bikin konten, konten itu harus audiens sentris, bukan egosentris. Oke. Kadang kan kita pakai ego bikinnya. Kebanyakan begitu. pengen kelihatan bijak, Pengen kelihatan mana gua gitu gitu kan. kan, pengen kelihatan bijak, profesional, elegan. Iya, Pokoknya iya, bagus di mata kita lah. Iya. Tapi kan belum tentu bagus di mata orang. Nah kan ada Mas kayak di akun-akun ya mungkin yang edukasi. Gini loh cara bikin konten, gini loh caranya dapat views yang banyak. Kalau menurut Mas Dery itu sebenarnya berlaku nggak Mas dibanding buku, dibanding tadi kayak yang Mas Dery bilang kita Menurut gua sih berlaku aja. berlaku aja. Maksudnya kan orang tuh pasti sharingin sesuatu berdasarkan pengalaman yang udah berhasil, Ya. berdasarkan versi dia. Menurut dia it's work nih, Iya. bagiin lah gitu. Which is yang penting bukan apa yang lo konsumsi. Yang paling penting adalah setelah lo konsumsi lo implementasiin nggak, jadi duit nggak? Jadi buat duit lo? nggak gitu ya.
impact-nya ada nggak kehidupan lu? Kalau konsumsi sok-sok aja, silakan aja gitu kan. Nggak Silakan masalah. aja. Lo mau konsumsi konten yang edukasinya pakai rumus A, rumus Nah, B, kan rumus banyak C, tuh. rumus D, Iya. ya kan? Ya gue sih nggak terlalu permasalahin itunya gitu. Cuman yang gue permasalahin setelah lo perdebatkan itu semua, Iya. lo udah bisa konversinya jadi rupiah gitu. Kan karena banyak kan antara konten kreator A, B ini punya cara masing-masing Mas kan. Karena bingung juga kita mau nerapin yang mana, pakai cara yang mana. Iya tadi yang gue bilang Mas, setiap konten kreator pasti kan punya pengalaman. Iya. Mereka akan berbicara berdasarkan pengalaman Versinya mereka nih. versinya mereka yang menurut mereka berhasil. Iya. Iya sih. Gitu. Kalau mau diterapin ke kita belum tentu juga ya. Ya nggak tahu juga sih. Ya nggak tahu juga. Ya lebih. Jangan area situ lah. Iya jangan. Nanti gue dihujat sama edukator. Oke. Buku khusus dan ada beberapa tips dari konten-konten kreator yang udah sukses lah boleh dibilang ya Mas. Kalau kita bicara lagi Mas, ChatGPT Mas. AI. Wah, Berguna nggak sih buat seorang konten kreator seperti Mas Dery atau yang lain-lain yang udah viewsnya gede? banget. Orang semua konten gue itu dibantu sama ChatGPT. Jadi viewsnya segitu banyak itu Oh, yang balasin komentar di konten gue juga ChatGPT. lihat. Jadi gue tinggal sibuk ngurusin bisnis ya gitu. Habis itu bahas. secara maksudnya secara penggunaan Ya, itu sangat berguna sekali Mas. sebenarnya berguna. Banget dan membantu sekali. Oke. Kalau kita ngerti cara pakai ChatGPT-nya. Ini yang banyak orang nggak tahu Mas. Gitu. Tapi kan banyak orang nanya sama gue tuh, gimana sih cara pakainya? Gue bilang kan lu nggak tahu behind the scene-nya pada saat kita melakukan riset. Gue tuh riset kadang bisa ngabisin seharian buat ngelatih si ChatGPT-nya dulu Iya. untuk bisa ngasilin tugas yang bisa sesuai dengan ekspektasi gue Mas. Oh. Jadi semua konten gua dari mulai bio profil, terus kemasannya seperti apa, ini akun pengen dilihat seperti apa, itu semua emang yang kerjain Itu dia, ChatGPT. ChatGPT. Gua cuman nyuruh dia buat mikir aja, Iya. gitu. Tapi kan nyuruh mikirnya itu kan perlu sesuatu yang jelas nih Mas. Ya, makanya di ChatGPT itu prompt is the key. Prompt is the key. Yes. Gitu. Kuncinya adalah prompt. Iya. Kalau bahasa simpelnya tuh prompt itu apa? Prompt itu adalah cara lo nanya. Ini pernah gue pelajarin juga waktu gue belajar tentang. Jadi gue pernah belajar tentang hypnoselling, apa segala macam dan lainnya berurusan dengan itu. Jadi memang self talk, cara nanya ke diri kita pun itu juga mempengaruhi nasib kita. Cara kita nanya ke orang lain juga bisa mempengaruhi keputusan orang lain. Dan cara kita nanya ke ChatGPT juga bisa menghasilkan tugas yang bagus. Berarti gini Mas, ada satu gambaran bahwa untuk memberi prompt ini ya, kita membuat satu promptnya ini adalah dengan detail Mas. Iya, detail, spesifik, jelas, clear. Dan itu harus dievaluasi, harus direvisi. Jadi harus benar-benar harus benar-benar kitanya teliti. Makanya lamanya pasti di situ. Iya benar. Gua Sampai yang pas gitu Mas ya. Gue mau bikin topik nih. Gue mau realisasi topik baru misalkan untuk bikin konten atau pekerjaan apapun. Yes. Itu biasanya proses untuk bisa si ChatGPT itu nge-generate kerjaan atau tugasnya jadi bagus, itu harus dilatih dulu di awal. Gua harus kasih tahu dulu nih gua pengen misalkan lu sebagai atau lu jadi seorang konten kreator yang seperti bla 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 bla. Bantu gua untuk menganalisa satu topik yang audiensnya itu besar misalkan. Kayak gitu. Terus gua punya referensi juga buat lo dari beberapa account yang bisa lo pelajari. Coba lo pelajari dulu, nanti kasih tahu gua hasilnya. Setelah dia udah pelajari, kasih tahu hasilnya. Oke, ini hasilnya. Gua mau tanya lagi sama lo. Kira-kira, jadi kayak nanya. Terus kita Dikurasi terus, diperes kalau bisa, sampai keluar jawaban yang bagus. Jadi begitu udah keluar, menurut Mas Dery nggak cocok. Formatnya kalau udah bagus, udah keluar, udah, lo tinggal bikin konten. Action lah ya gitu kan. Mau bikin 100 judul, bahkan nggak nyampe 30. Dia tawarin lagi ya.
mau dibuatin skripnya nggak, mau di captionnya nggak, hashtag dan lain-lain. Gitu. Semua hook, caption, call to action, Bisa. sampai pengambilan angle gambar itu ChatGPT yang buat. Ada semua di situ. Cuma promnya yang gitu. Ini kadang-kadang ya ini saya juga Beli kelas prom. itu dia. Oh ada ya maksudnya kelas promnya ya. Kan banyak orang ngapain beli prom gini. Iya, gini. Ya gue itulah. sih terserah ya. Bodo Iya, amat. Tapi bener sih mas. Bodo amat ya orang. Terbukti mas, saya mau bilang. Gue gak bisa mewah, gue gak bisa mewah. Pada saat orang gue tunjukin kutu gitu ya. Gila ya wajar lah itu kan. Tapi kenapa orang masih pada mikir untuk beli prom gitu? Tapi kan banyak orang yang berarti kreativitas kita bakal Ini ya. terbatas dong. Terbatas gitu ya. Menurut gue sih enggak ya. Enggak. Karena ChatGPT bisa ngasilin sesuatu yang bisa sesuai ekspektasi kita nih. Dia bisa ngerjain tugas berdasarkan format yang kita pengen. Itu juga kan karena kita punya kreativitas dan kemampuan. Iya betul mas. Akhirnya kita kan juga dilatih jadinya. Iya. Kita terlatih nih Sih. untuk mendelegasikan pekerjaan itu ke sistem. Ya. Jadi terlatih. Gue punya bisnis itu semua proses conversation antara admin sama customer. Itu semua template dari ChatGPT semua. Jangan diikutin. Sampai ke ini ya mas ya katanya ya. Sistem operation semua yang buat ChatGPT. Tapi tadi kita mau bahas tapi jangan ya. Jangan. Yang legal jangan. Nanti. Kita menarik. Kita maksudnya. Sekarang gini, saya ada satu temen juga, dia punya bisnis enabler mas. Enabler itu dia ada satu brand, dia bekerja bersama dengan brand, memasarkannya lewat marketplace, lewat ya toko online dan segala macam ya. Ada beberapa positioning yang dihilangkan mas. Contoh manajer keuangan dihilangin. Karena ini kalau dipegang sama orang ya ada ininya lah ya, ada miss-nya lah gitu. Yang agak-agak riskan itu dibuang. Saya bilang gimana caranya? Kok ChatGPT, AI. Iya. Sampai segitunya mas. Iya. Manajer keuangan digantikan oleh. Ya, AI itu bisa ngerangkum semua bisnis proses. Dan buat seorang pebisnis nih mindsetnya ya. Iya mas. Gue kan punya bisnis nih. Selama dibantu sama ChatGPT, gue banyak melakukan efisiensi biaya secara operasional. Yang harusnya biaya operasionalnya fix cost-nya sekian, itu bisa dihemat sampai sekian persen pemangkasannya. Apa aja mas yang bisa dipangkas? Saya mau ikutin nih. Banyak lah bisnis yang mau tahu. Gimana cara gue mangkas ini? Banyak. Misalkan dari proses marketing, terus distribusi, terus operation, accounting, customer service, sosial media. Dan gue sekarang berlakukan semua karyawan yang kerja pakai itu di kantor itu harus bisa pakai ChatGPT. Promnya Mas Dery buatin. Kita buatin promnya, template-nya apanya segala macam. Contoh untuk customer service nih. Oke. Kan customer service tuh layanannya dibagi 3. Ada customer service untuk pelayanan complaint. Komplain tuh yang hal-hal teknis lah ya. Ya. Ada yang konsultasi produk. Oke. Ada yang nanya-nanya. Oke, ya. Intinya customer service untuk pemasarannya lah, kayak gitu. Nah, yang konsultasi produk nih, ya itu bisa ditemplate ke ChatGPT. Artinya ChatGPT juga kita bisa latih dulu kan. Iya. Latih dulu nih di bank memorinya dia gitu. Betul. Bahwa fitur produk kita tuh apa aja. Value-nya apa. Iya. Sisi psikologis marketing yang bisa orang ambil keputusan itu, pemrosesan kosakata yang harus dipakai itu kata-kata yang seperti apa. Terus balasannya, cara ngeresponnya itu kan harus pakai mindset audience sentris. Harus relate sama customernya. Terasa nyaman juga dia dengan kalimat-kalimat yang dipakai itu harus menggunakan kata-kata yang efektif, simple, dan harus menyentuh sisi emosi dari si customer yang nanya. Output emosinya mau dibawa kemana nih? Iya. Kalau output emosinya adalah dia dibikin untuk kepengen punya rasa penasaran yang tinggi untuk beli. Kan emosinya berarti penasaran. Iya. Gitu kan? Biar emosinya kan ngambil keputusan cepat. Nah, itu disetting juga di ChatGPT.
Jadi nanti tiap ada pertanyaan, tinggal template, masukin ChatGPT, generate, dia balas, tinggal balas lagi, balas. Berarti tersimpan di bank data itu, Mas. Dan sekarang udah ada sistemnya, udah ada sistem Iya, iya. yang automatical juga ada. Dan itu kita lagi coba buat itu juga. Oke. Oh, bukan untuk dijual ya. Iya, iya. Maksudnya untuk diimplementasikan ke bisnis kita dulu. Oke, iya. Jadi automatical tuh 24 jam robot yang Oh, jadi auto replay. ya dia dikonekin ke Chatbot gitu ya? ChatGPT bisa. Dan kalau konten kreator manfaatkan ChatGPT atau AI loh, kan itu sekarang nggak cuma ChatGPT ya. Iya. Ada DeepSeek, ada ini, ada boleh sebut merek nggak? Oh, boleh. Nanti disupport ya. Ya. Gitu, ini masih kosong nih. Masih kosong. Iya. Ada dua loh. Dua. Gitu. Balik lagi Mas, kalau kita bicara Bogor Mas. Bogor ini berapa banyak konten kreator, berapa banyak pelaku usaha ya. Misalnya contoh gini. Ada nggak sih satu wadah komunitas yang bisa membuat gimana caranya antara konten kreator dan pemilik brand ini seakan-akan memang ada win-win solution. Bisa kawin lah. Bisa kawin. Kan ini sebenarnya gini, brand butuh affiliate. Begitu pun sebaliknya, affiliate gue butuh produk apa nih mau gue jualin. Iya. Kira-kira begitu kan Mas? Iya. Nah, ada nggak sih Mas satu wadah gitu atau mungkin komunitas? Gua nggak tahu sih. Sudah sebetulnya itu komunitasnya apa enggak sih? Iya. Just kalaupun ada komunitasnya ya coba nanti tolong tulis di kolom komentar. Oke. Iya gitu. Kasih tahu kita. Kalau ada ya. Ya komunitasnya apa? Siapa tahu kita bisa ikut gabung atau kolaborasi Bisa. Kita bisa kayak berkolaborasi. gitu. Tapi kalau belum ada ya coba tulis juga di komentar. komentar. Oh, kira-kira kalian mau setuju nggak? Gitu. Kalau kita bikin. Ya, mungkin gitu. Kita bikin gitu. Iya. Setuju nggak kira-kira? Iya. Gitu. Mungkin kita buat komunitasnya nanti. Iya. Banyak di situ ada edukasi, ada pendidikannya, ada pembelajarannya, bahkan para konten kreator yang masuk ke komunitas pun nanti akan kita pertemukan sama brand-brand yang ada di Kota Bogor Itu cakep sebenarnya ide kita yang Mas. bisa kolaborasi. Jadi dari sisi konten kreator bisa dapat benefit dari brand pun bisa dapat benefit value-nya dari si konten kreator. Iya. Jadi saling mendukung. Saling mendukung kan sebenarnya gitu kalau dilihat. Saya juga melihat sisi itu Mas. Jadi di Bogor kan banyak brand, banyak ya mungkin tidak hanya contoh ya dari kalau kita ngelihat kategorinya ada yang kuliner, fashion, kemudian juga ya jasa-jasa lain kan gitu kan. Ya ini kenapa mereka tidak menyentuh gitu kan. Konten kreator pun jangan asik sendiri juga. Harusnya mereka gimana caranya Ya dapat lebih uang asik gitu. sih kolaborasi ya. Iya kan kalau bisa begitu gitu Mas. Kalau Gitu. kita kolaborasi, kita buat komunitas, brand-brand yang ada di Bogor ini, kita bisa bantu angkat. Jadi Nggak brand ini cuma lewat satu konten kreator. Oke. Gitu. Oh jadi masif gitu Mas. Ya masih. Iya. Contoh nih kita punya komunitas. Kita kumpulin ya teman-teman konten kreator Bogor. Iya. Kita buat komunitas, lalu kita nanti jembatani Oke. mereka terhadap beberapa brand, Ya. dari brand yang mikro sampai yang makro, gitu kan. Ya tapi ya mikro sama makro kan pasti penawarannya beda ya. Beda. Beda lah. Cuman Beda red card. ya cuman pasti itu akan jadi satu kolaborasi yang bisa membuat ekosistem baru di Bogor. Karena brand-brand di Bogor ini apalagi UMKM-nya Iya. itu bagus-bagus Mas. Produknya bagus-bagus. Mas. Betul setuju. Mulai dari produk rumah tangga ada, Iya. gaya hidup ada, Iya, lifestyle lifestyle gitu. ada, Iya. terus kesehatan juga ada gitu. Banyak. Terus orang-orang yang punya store, yang punya rumah makan, Iya. tempat cuci apa segala Iya. itu kan kalau ada komunitasnya mereka akan kita koneksiin, Lebih terarah ya Mas ya. kita bantu kan Nah itu. untuk bisa dapat exposure minimal di Bogor aja dulu. Iya betul. Antara pelaku usahanya maupun sisi konten kreator ya kita coba bentuk apa ya maksudnya bikin konten kan ujung-ujungnya apa sih Mas gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Ya gue bikin konten gue buat gue sendiri ya nggak bisa gitu ya silakan. Tapi kalau ada uangnya kenapa tidak gitu kan Mas kira-kira kan. Ya harus punya why-nya ya. Harus begitu karena Why? jadi penghasilan gitu. Kenapa lo ngonten? Nah. Gitu. Tapi kalau ngonten bisa merubah hidup lo, kenapa enggak? Kenapa tidak gitu kan. Hanya ngonten aja dulu.
Itu bikin kaos tuh Pak, judulnya konten. Bagus. Boleh masuk. Ini semua orang dibikin suruh konten gitu. Apa jangan-jangan kita bikin komunitas namanya konten aja dulu. Oh ya, udah jadi udah. Ini udah mulai kita buka nih sekarang komunitasnya. Iya. Gue buat kalian teman-teman yang punya followers gede, tinggal di Bogor, ya kita bisa ketemu ngobrol, kolaborasi. Kita bangun Kota Bogor ini, kita buat ekosistem di Kota Bogor untuk bisa memajukan bukan hanya para konten kreator, tapi mempertemukan nih antara para konten kreator dengan brand-brand yang ada di Bogor. Yes. Cakep Mas Dery, setuju, salaman. Iya, salaman. Yo, gue sih bukan konten kreator gitu. Cuma kebetulan aja kan suka konten dan viewersnya banyak. Cuma kan asik juga kalau ngobrol sama yang suka konten juga. Udah lama nggak ngomong. Pas pagi. Iya. Tapi memang sebenarnya seru Mas kalau kita bicara itu ya. Kan beberapa tahun lalu sekitar 10 tahun lah ya, 10 tahun sampai ke ya itu kan ramai tuh ya, ada komunitas komika di Bogor. Oke, rame ya? Rame Mas. Mereka bisa membuat satu komunitas yang cukup ada kopdarnya, ada segala macam kan. Kita kan ya kenapa tidak sesama content creator? Kalau saya melihatnya mungkin ada, tapi nggak tahu nih keberadaannya di mana gitu. Mungkin sayanya yang kurang gaul. Banyak di Bogor sebenarnya. Komunitasnya gitu Mas. Cuman nggak tahu juga kan tadi karena gue bukan konten kreator Mas gitu kan. Aktivitas gue setiap hari ngurusin usaha lah. Cuman gue ngonten tiap hari gitu. Tapi gue juga perlu komunitas gitu. Karena gue lihat banyak teman-teman yang punya brand. Ini kan gini loh Mas. Ada juga orang yang punya bisnis. Tapi karena dia sibuk ngurusin bisnisnya, sibuk ngurusin usahanya, dia tuh jadi lupa sama satu hal yang sebetulnya penting juga buat bisnisnya, yaitu apa? Hal-hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Lupa deh, kan kadang UMKM tuh sibuk mikirin produksi, sibuk mikirin operasional. Iya. Itu kan bisnis banget kan, gitu. Karena gue juga ngurusin kegiatan gitu. Itu kan bisnis banget. Iya. Karena dia nggak kepikiran itu kan jadi sayang. Produknya dibagusin, dari sisi operasional dibagusin, dari sisi pengemasan dibagusin. Tapi pemasarannya nggak optimal. Brand ya, atau pemilik usaha ya Mas ya? Pemilik usaha. Terus yang masarin, ya komunitas tadi. Ya bisa jadi kan kalau ada komunitasnya. Lebih enak dong. Iya, kalau ada 100 konten kreator, di komunitas konten aja dulu. Konten aja dulu gitu. Bisa kita bikin kaos. Gitu. Dan 100 konten kreator ini bantu teman kita misalkan. Iya. Makanannya enak. Iya. Makanannya enak. Mie ayamnya enak nih. Ayamnya enak. Ya kan memang ada konten kreator, influencer yang spesifik membahas tentang kuliner. Ada. Betul. Tapi kan alangkah lebih bagusnya kalau diserbu juga Mas. Iya sih, lebih masif gitu Mas. Gitu. Ada 100 konten kreator sampai 1000 konten bareng-bareng nyerang gitu. Nyerang, bikin rusuh di situ, konten di situ. Ya kan? Oke. Tinggal sih UMKM-nya ini kita ajarin gimana caranya go digital. Jadi ordernya nggak langsung, paymentnya itu nggak langsung di situ. Ya ada di platform lah. Platformnya. Platform lah gitu ya. Mungkin kalau dia lewat platformnya kan jadi win-win kan. Oh iya dong, pasti. Konten kreatornya dapat cuan juga. Gitu. Ini Mas. Jadi memang setelah malam ini, ya kan saya yakin. Maksudnya gue yakin nih Mas Anton juga kan banyak brand-brand yang Mas Anton kenal. Iya. Saya butuh gitu. Pasti. Butuh komunitas kayak gini gitu. Cuma mereka ini mungkin belum nemu aja ya, atau mungkin ya tadi balik lagi kalau tadi bukan belum nemu Mas. Mereka udah skeptis. Iya sih. Skeptis tuh ini. Gua sekarang kan tadi kita lihat sisi dari konten kreator. Nah, gue sekarang lihat dari sisi pemilik bisnis ya. Kan gue punya bisnis, gue punya brand. Jadi gue bisa lihat dari sisi orang yang punya brand. Kalau gue punya bisnis tapi masih skalanya mikro, masih kecil, pasti gue mikirin, waduh budget. Apa iya? Gue nggak punya budget nih gitu kan? Pasti mikirin budget dulu pasti. Iya sih. Bener, serius. Nanti buat produksi gimana? Makanya dengan ada
dengan ada ekosistem ini, kita kasih solusi sama UMKM gitu. Jadi no budget Mas ya? Bisa jadi kalau ekosistemnya jadi. Iya. Selama nanti kita berafiliasi sama platformnya kan. Kalau kita ngumpul biasanya ada something yang bisa jadi Insight ya Mas ya? revenue stream baru. Iya. Sumber pendapatan baru kan. Dan itu punya kekuatan untuk kita angkat Mas. Ya. Banyak kok brand-brand lokal di Kota Bogor yang perlu diangkat lewat kekuatan para influencer Kota Bogor. Terus kalau kita bersatu tuh kan exposure pasti tinggi, pasti dilihat sama pemerintah. Bareng-bareng nih masif jebret Ya, gitu. kalau pemerintah lihat dan ini bisa mendukung di sektor pariwisata di Kota Bogor ini, gue yakin nih yang nonton yang punya brand juga pasti mau kan. Harus dipromoin sama 100 sampai 50 kreator atau konten kreator di Bogor. Iya lah. Misalkan feel free tanpa bayar gitu. Apalagi itu. Tinggal lo siapin ini aja. Kalau kita lagi serbu kan gitu. Kita makan gitu dan diajak di sana gitu ya. Kita juga kan bisa datangin nanti para expertise gitu kan. Kalian bisa belajar tentang seputar dunia tentang konten kreator gitu kan. Cara editing, cara angle kamera dan segala macam. Ada editor andal kan, yang bisa nggak ragu kasih lagi. pelajaran gimana caranya pakai CapCut. Gitu. Kayak contoh, ya akun gue belum besar, tapi banyak penawaran endorsement yang masuk. Jarang tuh gue ambil, karena gue fokus ke brand gue kan. Iya. Gitu. Siapa tahu bisa gue lempar ke komunitas. Iya kenapa enggak? Lo kita punya komunitas gitu kan. Maksud gue, itu kan baru gue. Apalagi kalau konten-konten yang gede-gede ini pada gabung. Kan bisa sharing sama teman-teman yang lain. Terakhir ya, kita ngobrol terakhir kait komunitas Mas. Komunitas. Konten aja dulu. Itu menarik banget ya. Menarik banget ya saya baru ketemu. Sebenarnya gini, udah mulai kita sounding sama Mas Dery itu di akhir tahun ya, saya tahun lalu, tapi putus. Karena kesibukan Masing-masing nih, keputus, terus akhirnya jadi agak lupa lah gitu kan, skip. Nah, ketemu Mas Dery lagi, mulai nih, mulai agak kepikiran lagi. Memang menarik ya Mas ya, menarik dan ini bisa kita mulai dan mulai coba apa ya maksudnya untuk tempat dan segala macam nih, apakah memang nanti kita ini Mas kita coba nanti dikasih ini aja kali ya informasinya nanti dikasih link lah, dikasih link betul dikasih link, kontak linknya lah ya. Oke. Ini belum jadi sebenarnya, langsung aja bikin di hari ini juga itu dia salah langsung nanti gue siapin nanti juga kurang apa lagi tuh jadi siapin loh Mas Dery. Oke, jadi gitu Mas Dery, menarik bahwa pertama ada seorang konten kreator itu intinya pertama mulai ya konten aja dulu. Jangan mikirin gue mesti bahas niche apa, itu nanti ngalir ini apa ini. Wah pusing benar begitu. Pokoknya bikin aja dulu, konten aja dulu ya. Bikin dulu. Nanti yang paling penting belajar cara bikin kontennya dulu. Itu yang paling penting Mas ya. Struktur konten gampang. Itu gitu ya. Gampang, cuma 3. Hook, opening, body isinya, conclusion penutup. Kalau affiliate dong CTA-nya di depan kalau affiliate kan. Iya, sekarang musimnya CTA dibalik di depan. Iya. CTA-nya dibalik karena beda retention kan. Kalau ngekliknya di semakin cepat dia ngeklik keranjang kuning, makin direkomendasi sama TikTok ke orang-orang yang sering belanja. Jadi jangan mikirnya gini, misalkan, hey guys, gue mau kenalin ini produk ini, bla bla. Udah kejauhan kayak gitu. Mau di skip. Iya. Gitu. Langsung aja ngomong. Ini gila ya, kemarin gue beli harga sekian. Coba karetnya udah segini harusnya gitu. Udah begitu pahanya Mas. Kemarin gila nih afiliator sekarang nih. Iya bener. Kemarin gue beli harganya 30.000, sekarang 10.000 kayak. Coba lu cek dulu Mas sambil dengerin gue ngomong gitu kan. Ini dibalik ya. Siap Mas Dery. Ada pesan-pesan apa nih Mas Dery? Apa sih buat teman-teman konten kreator nih gitu kan Mas? Simpel sih pesannya. Siap. Kalau lu nemuin konten ini dan lu nonton sampai habis, bisa jadi ini jalan lu yang dikasih Tuhan untuk bisa merubah hidup lewat cuma ngonten aja dulu.
Oke, Mas Dery. Siap. Wah, gila mantap.